Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini sharing Dhamma akan saya buka dengan sebuah fakta atau data statistik yang cukup mengejutkan. Jadi selama tahun 2022, tahun lalu ya, ini kita sudah di tahun 2023, lewat pertengahan tahun. Jadi data statistik tahun 2022 di Jateng, menurut data ini ada 626 kasus pembunuhan. 626 tahun lalu. Dan 92% terungkap. Jadi tertangkap pembunuhnya, dan karena tertangkap pembunuhnya bisa ketahuan nih motifnya apa sih. 622 kasus pembunuhan, 92% terungkap, berarti ada 574 kasus yang terungkap. Dan 80% darinya, 80% dari 574 itu yang mengejutkan adalah motif pembunuhannya karena dendam, sakit hati. 80% dari yang terungkap, 80% dari 574. Pada waktu saya membaca data ini, menemukan data ini, wah, ini sesuatu yang tentu saja tidak mengejutkan, tapi cukup hebat sekali ya, daya dorong orang untuk melakukan pembunuhan. Melanggar sila pertama itu adalah dendam. Misalnya yang baru-baru saja terjadi ya di Surakarta, kalau tidak salah itu ada dosen dibunuh oleh pekerja bangunan karena sakit hati. Kata-katanya tidak menyenangkan ke pekerja bangunan ini, dan itu membuat si pekerja bangunan dendam, dan akhirnya terjadilah pembunuhan. Nah, kalau saya menjadikan ini bentuk pertanyaan, bagaimana reaksi Bapak Ibu, reaksi kita kalau ada yang mencaci maki, bersumpah serapah, kita dicaci maki, kita disumpahi, kita dikata-katain dengan kata yang jelek, atau ada orang yang menyakiti kita secara fisik. Itu reaksi kita bagaimana kira-kira? Yang otomatis saja apa yang terjadi? Emosi ya. Marah itu reaksi yang pertama. Tidak terima. Saya kok seperti ini kan. Dan itu reaksi yang amat sangat wajar. Bisa diterima karena kita masih manusia yang belum mencapai kesucian. Tapi kemudian pada waktu kemarahan muncul sesudahnya, pada waktu, karena bagaimanapun fenomena tidak kekal itu kan ada, muncul kemarahan. Nah ini kemarahan kita, ketidakterimaan kita, itu akan bertahan berapa lama? Apakah langsung cepat hilang? Atau akan bertahan sehari penuh, 2 hari, seminggu, sebulan? Apakah itu memunculkan pemikiran yang lain? Apakah kita ingin membalas? Ataukah kita ingin muncul, ya wis lah, sing waras ngalah. Apakah kita akan memaafkan? Saya mengambil sharing Dhamma ini dari salah satu artikel yang ditulis oleh Bhante Thanisaro. Dan Bhante mengatakan jika memilih memaafkan orang, mungkin ada pemikiran, lah kok enak, saya kok memaafkan dengan mudah. Ada satu yang harus digarisbawahi, jika kita memaafkan orang yang salah kepada kita, itu bukan berarti menghapus karma buruk yang sudah dilakukan oleh orang itu. Jadi saya memaafkan orang yang mencaci maki saya, itu bukan berarti karma buruknya dia hapus, hilang dengan dimaafkan. Oh enggak.
dia ya harus tetap masih, karena dia yang mencaci maki, dia harus tetap menerima buahnya suatu kali. Walaupun kita sudah memaafkan 1000 kali, ya dia tetap akan memetik buah karma buruknya. Jadi memaafkan tidak bisa menghapus karma buruk yang sudah dilakukan. Itu kalau dibalik ke kita yang mencaci maki orang, kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik ke orang, kemudian orangnya ya udah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti karma buruk kita sudah dihapus. Tapi memaafkan ini akan mencegah karma buruk baru yang akan dilakukan. Saya dicaci maki, saya memaafkan. Ini mencegah karma buruk baru yang akan dilakukan, yang akan saya lakukan. Karma buruk apa? Karma buruk dengan memaafkan orang yang mencaci maki saya mencegah karma buruk baru yang akan saya lakukan. Karma buruknya apa? Munculnya rasa dendam. Rasa tidak suka, rasa tidak terima itu kita sudah potong. Sudah selesai, saya tidak mau melanjutkan lagi. Pada waktu saya dicaci maki orang, karma buruk saya berbuah karena saya dicaci maki. Bukan diberitahu dengan halus. Saya cut saja, sudah berhenti sampai di sini, saya maafkan kamu, saya memotong karma buruk yang kemungkinan saya lakukan, yaitu dendam. Nah, ini dendam yang harus diwaspadai. Dikatakan bahwa kesabaran bisa melemahkan dendam. Sabar itu bisa melemahkan dendam, tapi hanya memberi maaf. Hanya dengan memberi maaf, dendam itu akan hapus. Nah, ada 2 macam rasa dendam ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah jika kita dilukai orang, kita ingin balas. Itu dendam yang pertama. Kita dilukai, kita dicelakai, kita muncul pikiran saya akan balas. Suatu kali saya akan balas kamu. Itu dendam yang pertama. Dendam yang kedua, jika kita dikalahkan dalam kompetisi apapun, bisa juara, kejuaraan, badminton kemarin, kemudian sepak bola, apa kompetisi yang kelihatannya olahraga gitu, kompetisi yang sehat. Jika kita dikalahkan, muncul rasa suatu kali saya harus menang, suatu kali saya balas, saya akan mengalahkan kamu, itu juga dendam. Betapa ini ya eratnya kita dengan rasa dendam ini. Ya, kalau yang pertama kita dilukai, kita ingin balas. Ya, kalau kita nggak ada yang melukai, berarti kita bebas dari dendam. Enggak. Ada dendam yang kedua, atau keinginan membalas yang kedua. Saya dikalahkan dalam kompetisi. Nah, sekarang bukannya kompetisi luar biasa lewat media sosial. Lihat, wah sana lebih kaya, pamer. Ini muncul dendam dalam artian saya harus balas pamer. Banyak kasus para yang keren disebut ini ya, influencer, konten kreator. Banyak kasus ditemukan para konten kreator yang wah posting liburan pergi kemana, pakaiannya apa, mereknya, tasnya bermerek, branded. Itu ternyata setelah dilihat, nggak ada apa-apanya. Bahkan dia penipu, pinjam uang untuk dolan ke negara-negara yang biar dia bisa pamerkan. Wow, pakai barang-barang branded. Wow, jadi keinginan membalas. Ini musuhnya nggak jelas. Pokoknya ada orang pamer, saya juga pengen pamer. Ada orang berhasil seperti ini, saya juga harus menunjukkan keberhasilan dalam hal yang positif. Oke, masih dalam batas-batas yang positif. Tapi ternyata kasusnya, faktanya banyak yang melewati batas. Lekat sekali.
Kalau yang kasar, yang pertama itu kan kasar. Kita disakiti, balas, pengen nyakiti. Tapi yang kedua ini sudah lebih halus. Kita kalah dalam posisi yang lebih rendah dari orang lain, muncul pikiran, suatu kali saya balas. Saya harus berada di nomor 1. Baiknya ada, berjuang. Jadi lebih baik. Tapi betapa mudahnya orang melenceng menjadi menghalalkan segala cara. Cara apapun saya gunakan untuk mengalahkan orang itu. Bukan dengan berkelahi, bukan dengan membunuh. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu, pada syair Dhammapada dikatakan, dia menghina saya, dia memukul saya, dia mengalahkan saya, dia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka rasa dendam tidak akan pernah berakhir. Pikiran kita dipenuhi, saya tidak terima dihina, saya tidak terima dipukul, saya tidak terima dikalahkan, saya tidak terima barang saya dirampas. Kalau pikirannya cuma berhenti di situ, kejadian buruk muncul, dipukul, dihina, dirampas miliknya, kemudian pikiran kita mandek di situ. Tidak melepas dengan memberi maaf, maka rasa dendam itu tidak akan pernah hapus. Berikutnya dikatakan, ia menghina saya, dia memukul saya, dia mengalahkan saya, dia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, dilepas. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, rasa dendam akan berakhir. Rasa dendam, permusuhan, tidak suka, ini dalam bahasa Pali disebut wera. Wera ya. Lawannya avera, awera. Cuma tinggal nambahi tidak, saya nggak mau lagi dendam, hapus. Lah ngomongnya mudah, tapi menjalaninya setengah mati. Cerita di balik Dhammapada ini adalah pada waktu Sang Buddha itu ada sepasang suami istri. Ini istri pertama ternyata mandul, tidak bisa punya anak. Kemudian dia mencarikan istri kedua untuk suaminya. Ternyata mencarikan istri kedua ini bukan jalan keluar. Pada waktu istri keduanya hamil, istri pertamanya tahu istri keduanya hamil, istri pertama ini jadi nggak happy. Aneh ya, sudah dicarikan istri kedua sendiri dengan maksud mungkin, oh saya nggak bisa memberi kamu anak, saya carikan istri kedua supaya bisa punya anak. Begitu tahu istri kedua hamil, dia jadi nggak suka. Kalau dipikir pikiran manusia itu sangat aneh. Cari gara-gara sendiri, nggak suka sendiri gitu. Nah, istri pertama ini kemudian berusaha dengan berbagai cara menggugurkan kandungan istri kedua. Diberi makanan yang ternyata beracun, kandungannya gugur. Hamil lagi istri kedua. Hamil kedua diberi makan lagi, berusaha digugurkan istri pertama, gugur lagi. Sampai hamil yang ketiga, hamil yang ketiga istri kedua sudah tambah pintar. Dia tidak menceritakan kondisi kehamilannya ke istri pertama. Dipikir sudah, ini akan selamat nih. Ternyata tidak. Dengan berbagai cara ini istri pertama berusaha menggugurkan kandungannya yang ketiga. Dan akhirnya bukan cuma kandungannya, ibunya ini juga meninggal. Jadi istri kedua meninggal dengan membawa dendam, dengan membawa sakit hati kepada istri pertama.
Dan Sang Buddha mengatakan ini enggak berhenti di situ loh. Kehidupan ini istri pertama, istri kedua meninggal, sudah berhenti. Karena istri pertama ini membawa dendam. Kehidupan berikutnya, lahir lagi nih 2 orang, istri pertama, istri kedua, ketemu lagi Bapak Ibu. Istri lahir lagi, istri pertama jadi ayam betina. Istri kedua jadi kucing. Jadi yang dulu semena-mena membunuh janin dan ibu, dia meninggal. Kehidupan berikutnya istri pertama jadi ayam betina. Pihak yang lemah ya. Istri kedua jadi kucing. Wah, sekarang dia yang menteror. Istri kedua ini yang menteror istri pertama karena dia jadi kucing. Dianiaya, mati lagi nih. Dua-duanya mati lagi. Berhenti di situ? Enggak. Lahir lagi di kehidupan berikutnya. Jadi apa? Istri pertama jadi macan tutul lah. Dulu dia ditindas sebagai ayam betina oleh si kucing. Kelahiran berikutnya istri kedua jadi macan tutul. Istri pertama jadi macan tutul. Istri kedua jadi rusa. Ceritanya berlanjut. Yang macan tutul ini membuli istilahnya, ya menyiksa nih si rusa. Jadi pihak yang tertindas lagi istri kedua. Mati lagi. Berhenti di situ? Enggak. Kehidupan berikutnya ketemu lagi loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita dendam, kita tidak suka pada orang, itu jangan berharap hanya berhenti. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan di kehidupan ini, jangan berharap, wah besok kehidupan yang akan datang saya nggak akan ketemu sama orang itu. Salah. Kita akan selalu ketemu lagi. Orang yang baik, orang yang kita cintai juga akan seperti itu. Kita akan ketemu lagi di kehidupan berikutnya. Itu kalau yang baik lumayan. Tapi kalau yang jelek nih, musuh, besok ketemu lagi. Di kehidupan di mana akhirnya istri pertama dan istri kedua ini bertemu dengan Sang Buddha adalah pada waktu istri pertama ini jadi perempuan perumah tangga yang punya bayi. Nah, sekarang dia punya bayi. Kemudian istri kedua yang pada awalnya dicelakain, dia jadi peri yang bernama Kali. Dan pada waktu kehidupan Sang Buddha ini, si perempuan perumah tangga membawa bayi ini berlari, berusaha menyelamatkan si bayi yang dikejar oleh peri bernama Kali ini. Dia berlari masuk ke dalam wihara tempat Sang Buddha sedang berdiam pada waktu itu di Sawati. Gantian. Dulu dia, gantian. Selalu dia menderita, dia berkuasa, menderita, berkuasa. Tapi tidak putus ini. Pada waktu si perempuan perumah tangga dengan bayinya ini masuk ke dalam wihara, perinya mau masuk, tidak bisa masuk ke dalam wihara. Tertahan di pintu wihara. Kemudian makanya Sang Buddha menceritakan, oh dulu kehidupanmu yang lampau itu ceritanya seperti ini. Begitu diceritakan apa sih kejadiannya, latar belakangnya oleh Sang Buddha, ini muncul rasa memaafkan. Oh ya. Istri yang pertama, si perempuan perumah tangga ini memaafkan. Sudah selesai. Saya tidak mau dalam kehidupan ini masalahnya, kehidupan masalahnya enggak selesai. Selalu berputar dalam masalah yang sama. Akhirnya selesai permusuhan ini. Jadi harus ada yang berani potong. Bukan dengan sabar, saya dianiaya, saya sabar, bukan. Tapi dengan memaafkan. Nah, kalau satu orang bisa melakukan, saya kira kalau kita masih menyimpan dendam, kemarahan yang tidak ada ujungnya,
saatnya kita potong. Hari ini bertepatan dengan 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Saya pernah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Bu Lani bersama dengan para korban 65 yang lain. Itu sudah sepuh-sepuh Bapak Ibu. Udah bapak-bapak, ibu-ibu yang korban tahun 65, sudah sepuh usia 70 tahun sudah ke atas, 70 tahun ke atas. Dan pada waktu pertemuan itu Bu Lani menjadi pembicara. Kemudian ada satu bapak yang bertanya, kok ibu bisa dengan gampang sih memaafkan? Tahun 65 itu kondisi yang baik pun akan jadi buruk. Kondisi orang dalam posisi baik ini bisa berubah 180 derajat dalam semalam. Kok ibu bisa dengan mudah memaafkan? Saya belum. Bapak itu mengatakan, dan banyak peserta seminar yang menganggukkan kepala. Masih ada keinginan menuntut. Ya kalau menuntut siapa? Balas dendam ke siapa kan? Ini sesuatu yang gak jelas nih. Kok ibu bisa dengan mudah? Dan Bu Lani cuma mengatakan, pada waktu itu karena saya juga ada di depan memainkan PowerPoint, saya lihat wajah peserta seminar itu ya. Bu Lani bilang satu kalimat, Pak, Bu, saya itu bosan menderita. Saya lihat perubahan wajahnya, mungkin itu kalimat yang mengena untuk pertama kali dalam hidup Bapak itu mungkin ya. Saya bosan menderita. Itu wajahnya tuh yang pertama tegang, kok bisa kamu melupakan, kamu gak menuntut, kamu gak punya dendam. Tiba-tiba luruh semuanya itu seperti diingatkan, saya bosan menderita. Udah sejak dulu muncul kepikiran saya gak mau menderita. Kalau menyimpan dendam, saya loh yang menderita, bukan orang lain. Yang saya dendamin itu nggak akan merasa apa-apa. Orangnya di mana? Siapa yang didendamin? Kita hidup dengan kepahitan, kegetiran, kemarahan, ketidaksukaan. Yang menderita kan saya. Bukan orang yang saya selama ini saya anggap ada sosok nih yang saya harus balas dendam ke dia. Nyatanya tidak ada. Sesudah seminar itu kemudian ada pembicaraan yang lebih lanjut dengan para senior yang korban 65, dan mulai muncul rasa yang didapat itu, oh iya ya, Bapak Ibu gak bosan tuh menderita. Cuma satu kata, satu kalimat. Nah, kalau kita bosan menderita, kita masih membawa kemarahan, kita masih membawa dendam, itu di dalam artikel ini dikatakan ada 3 cara yang disodorkan oleh Sang Buddha untuk menghapus dendam, untuk menghapus kemarahan, supaya hidup kita tentram sekarang. Kemudian kehidupan berikutnya kita enggak ketemu lagi dengan orang-orang yang mendatangkan kemarahan, dendam, ketidakenaan. Masa kita mau ketemu lagi ya saya jadi ayamnya, yang menyakiti saya jadi kucing. Besok ketemu lagi saya jadi tertindas, dia yang kuat. Lahir lagi saya jadi yang menindas, dia jadi yang lemah. Gitu terus. Bisa beribu-ribu kehidupan kalau enggak dipotong. Nah, Sang Buddha mengajarkan, merekomendasikan 3 cara untuk membantu kita mengatasi rasa dendam. 1 adalah ingat kita semua menuju kematian. Besok entah kapan kita akan mati. Masa dengan pikiran nih pada waktu mati, pada waktu akan mati nih, pikiran dia menganiaya saya dan saya tidak akan merasa damai sampai saya membalasnya. Kita bawa
sampai titik akhir mau pindah alam. Kalau pikiran itu yang muncul pada saat titik akhir kita pindah alam, sudah tahu kan, kita pasti menuju alam yang menderita. Kita nggak bisa kondisi sekarang, tentu saja ya Bapak Ibu, kita berharap, aduh semoga pada saat terakhir saya pindah alam, pikiran saya itu yang bagus-bagus. Tapi apa kita bisa menjamin 100%? Kita kan cuma bisa mengupayakan. Caranya membuang nih kotoran, sampah-sampah yang enggak kepake. Tidak ada gunanya buang, ini sampah buang, ini sesuatu yang berharga simpan. Tapi kalau yang enggak perlu dibuang deh. Tadi pikiran bahwa saya akan balas karena saya sudah dianiaya. Apakah pikiran semacam itu yang ingin kita bawa di kehidupan berikutnya? Apakah kita mau lahir dengan membawa misi? Jelas, saya lahir kembali dengan membawa misi. Balas dendam. Apakah kita mau seperti itu? Enggak. Kalau saya tidak. Tapi itu kan pilihan bebas bagi semua orang, ini pilihan bebas. Apakah kita mau menjalani kehidupan penuh penderitaan lagi di kehidupan yang akan datang? Bukankah kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik? Daripada isinya enggak terima, saya enggak suka dikatain, saya tidak suka dihianati, saya harus balas. Kita punya kemampuan yang lebih besar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu cara yang pertama. Jadi ingat, kita akan meninggal. Suatu kali pada waktu pindah alam, pikiran macam apa yang kita bawa. Yang kedua adalah mengembangkan niat baik yang tidak terbatas. Maksudnya kita sering mengatakan, muncul keinginan balas dendam, kita mengatakan saya bebas dari permusuhan, saya bebas dari niat jahat. Saya harus katakan Bapak Ibu, banyak para ahli-ahli kejiwaan, para psikolog itu banyak sekali menemukan jalan keluar akan kasus-kasus klien mereka. Jadi kalau ada mereka punya klien kemudian berkeluh kesah ke psikolog, kalau psikolognya mengenal Dhamma, itu akan memberi nasihat, akan memberi saran kepada klien mereka untuk melatih pikiran. Dengan apa? Meditasi. Efeknya banyak. Banyak klien yang bisa terbantu karena meditasi. Meditasinya meta. Enggak perlu meditasi. Pertama kali kalau orang itu masih penuh kebencian, masih penuh kemarahan, enggak perlu meditasi yang susah-susah dulu deh. Duduk meditasi meta terhadap diri sendiri. Kemudian disebarkan keluar. Itu banyak sekali membantu. Ini yang dikatakan dengan mengembangkan niat baik. Saya enggak mau mengembangkan, memupuk, menyebarluaskan permusuhan. Tapi saya ingin mengembangkan niat baik. Tidak ada permusuhan. Dengan meditasi, meta. Dan yang ketiga adalah menjalankan Pancasila. Ini basic dasar. Pancasila dijalankan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seks terlarang, tidak berbohong dan tidak minum minuman keras. Ini kita sudah memberi keselamatan untuk orang lain. Untuk makhluk lain. Baliknya kepada kita akan diberi keselamatan. Keselamatan akan kembali kepada kita.
Jadi 3 taktik yang diajarkan, 3 metode yang diajarkan. Satu, ingat, kita tidak selamanya berada di dunia. Suatu kali akan mati. Mau membawa pikiran macam apa? Yang penuh dendam atau yang sudah memaafkan. Yang kedua adalah penuhi pikiran dengan meta, cinta kasih, dengan niat baik, tidak dengan permusuhan. Yang ketiga, paling dasar, jalankan Pancasila. Tidak ditawar, jalankan, tidak membunuh, tidak berbohong, Pancasila. Udah. Sebetulnya ada tambahan. Yang keempat, ini dengan melatih kesadaran Bapak Ibu. Kalau kita semua pernah punya pengalaman bermeditasi, pada saat meditasi kita melatih kesabaran. Nah, ada pertanyaan, saya mulai dulu dari awal. Ada pertanyaan yang ditanyakan ke seorang rohaniwan, Buddhis. Saya kok selalu meditasi itu enggak tenang, munculnya ingatan-ingatan, kemarahan, saya tidak terima. Kemudian rohaniwan ini mengatakan, ya didiamin aja, dibiarin aja, dilihatin saja. Wah, ini sudah butuh latihan kesadaran, kewaspadaan yang sangat luar biasa. Muncul yang tidak enak enggak bereaksi, cuma liatin aja. Bisa enggak? Bisa loh, bisa. Jadi pada saat semua kekotoran batin ini keluar, kita cuma mengamati, lihat, oh ya, tanpa komentar, tanpa nunjuk, tanpa memberi label, kita cuma duduk ngamati, akhirnya hilang. Kalau enggak dicoba rasanya apa mungkin ya, harus dicoba suatu kali. Mungkin dan bisa. Kita semua pernah berlatih meditasi, mungkin pernah ada pengalaman. Duduk bermeditasi, bertekad, saya tidak akan gerak sampai timer bunyi, misalnya 1 jam. Pada waktu tekad ini muncul, saya tidak akan gerak selama 1 jam ke depan sampai timer bunyi. Justru kebalikannya, apa yang terjadi? Muncul godaan, benar gak? Itu loh, tekad saya tidak akan gerak. Begitu diem, ya saya tidak akan gerak. Baru diem, wah sudah mulai nih. Loh, kok tiba-tiba ada gatal sekali ya di kaki. Permainan pikiran. Coba, tekad kamu bilang nggak gerak nih, gatal nih. Jadi harus berjuang setengah mati. Semakin dipikir, kalau ada orang mengatakan semakin dipikir semakin ini menggigit rasa yang tidak tertahankan. Kita bisa menjaga kesadaran. Ya udah diamati, katanya diemin aja deh. Saya mau coba diemin aja apa benar bisa hilang. Tanpa label, ini gatal, ada rasa gatal di kaki. Nggak usah di label, nggak usah ada kejengkelan ya toh, mesti toh. Setiap saya bertekad, nih loh gangguan muncul. Tapi diamati aja. Rasa gatal yang menggigit seperti apapun bisa lenyap. Itu dari pengalaman pribadi, ini sharing sedikit nih pengalaman pribadi. Jadi saya itu paling nggak tahan kalau meditasi terus gatal itu, aduh itu siksaan berat. Kalau sakit itu masih oke lah, masih bisa ada daya juangnya untuk menahan sakit tidak gerak. Tapi kalau gatal ini tantangan saya terbesar. Jadi begitu kemudian aduh ini gatal sekali, gatalnya itu sampai saya enggak berubah, porsi meditasi saya enggak berubah. Tapi badan itu gerak-gerak sendiri karena saking gatalnya. Tapi tangan enggak berubah, berusaha ini gerak sendiri. Berjuang sampai gembrobios, enggak, saya mau amati. Dan pada satu titik tertentu, biar
hilang. Itu pengalamannya, wah kok hilang juga ya? Bisa loh. Kalau bisa untuk mengatasi rasa gatal yang saya tidak tahan, saya yakin saya bisa juga gunakan kesadaran yang sama untuk mengatasi pikiran jelek yang muncul. Diamati aja, nggak usah diapa-apain. Dari petuah meditasi tadi, nggak usah dilabelin, nggak usah dikata, oh ini ada kemarahan, ada dendam, nggak usah, diam aja, diamin aja. Padahal waktu dengar seperti itu saya coba bilang, enak aja ya ngomongnya, diemin aja, enak ya ngomongnya, tapi menjalankannya, mari kita praktekkan. Karena itu tantangan. Kita istilahnya orang yang kenal Dhamma, belajar Dhamma, kita Buddhis, kita sudah punya senjata. Meditasi ini bisa jadi senjata menghadapi apapun. Penyakit fisik, sudah banyak cerita. Ada kanker, bisa sembuh gara-gara meditasi. Itu banyak sekali. Bahkan ada orang bilang, wah kalau meditasi cuma digunakan untuk menyembuhkan kanker itu merendahkan. Karena fungsinya sebetulnya yang lebih dari sekedar menyembuhkan penyakit fisik. Tapi penyakit pikiran. Wah kita tuh sudah di tempat di mana kita mengenal Dhamma, salah satunya adalah meditasi. Kalau kita nggak praktek, rugi besar. Jadi mari kita praktekkan, mari kita berjuang menghilangkan rasa dendam. Sudah bosan menderita. Itu pesannya Bulani ya ke orang-orang yang mengalami atau memiliki menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Dan yang menarik Bapak Ibu satu lagi, hari kemarin saya bertemu dengan mantan murid. Jadi murid ini memiliki ketunaan, tidak bisa melihat. Itu sudah sejak TK bersama kami, tumbuh bersama, SD, SMP, kemudian masuk SMA di kota lain, masuk universitas terkenal di kota Jogja, negeri nomor 1 di kota Jogja, dan lulus, baru saja lulus. Cum laude, tunanetra. Jadi saya ingin dengar ceritanya, kemarin kami ketemu dan saya bertanya, pernah enggak kamu mengalami suatu pengalaman yang enggak mengenakkan? Jadi membuat kamu marah, kok saya diperlakukan seperti ini, pernah enggak sih? Karena sepanjang berarti dari SMA enggak bersama kami atau bahkan selama masih jadi murid kami, sepanjang hidupnya dia, dan tentu saja kita tahu ya di Indonesia ketunaan itu difabel, orang-orang difabel itu kan belum mendapat perlakuan yang cukup ramah di Indonesia. Dalam artian ya fasilitas umum belum memfasilitasi orang-orang difabel. Orang difabel misalnya tunanetra mau naik KRL itu tanda tanya loh. Apakah bisa? Lawong platform naik ke peronnya aja tinggi sekali. Jadi nggak bisa, harus ditemenin orang lain. Kalau di negara-negara lain kaum difabel ini sangat terlayani, kekurangan mereka terlayani. Ada platform, ada tempat untuk naik bagi kaum difabel. Nah, saya bertanya ke mantan murid ini, pernah nggak kamu mengalami pengalaman yang nggak enak, direndahkan lah di ini, karena selama dia belajar, dia butuh guru pendamping tidak diberikan. Jadi dia harus nunggu setahun tanpa guru pendamping. Cerita-cerita itu, pernah nggak sih saya ingin mendapat kejelasan, ada pengalaman nggak enak, si anak ini berpikir lama. Dia berpikir lama. Kemudian dia jawab, saya nggak tahu Miss, itu apakah karena tidak pernah atau saya lupa. Jadi dia tidak pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan atau saya sudah lupa. Wah,
Saya dengar jawaban itu luar biasa. Saya yakin orang kita yang normal aja banyak hal-hal yang tidak menyenangkan kan. Apalagi untuk orang yang punya kenetraan, ketunaan. Dia berpikir lama. Saya rasanya nggak pernah ngalamin atau saya lupa ya. Lupa. Jadi hal-hal yang nggak menyenangkan itu udah dibuang. Dengan orang yang punya ketunaan seperti itu. Dan itu suatu inspirasi. Saya juga nggak mau nginget hal-hal yang jelek saya juga nggak mau nginget dah. Apakah saya akan berpikir oh yang hal jelek tidak pernah terjadi atau saya sudah lupa. Biar hidup ini enteng. Dan saya akan tutup sharing Dhamma ini dengan cerita kisah nyata yang pernah dimasukkan dalam buku Chicken Soup. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki, ini petugas medis. Namanya Daniel. Dia habis melakukan tugasnya sebagai petugas medis, paramedik. Dalam kondisi capek, dalam kondisi nggak fit, tapi dia akan pulang ke rumah, dia nyetir. Nah pada waktu di tengah jalan dia nyetir, dia nabrak mobil. Jadi tabrakannya cukup keras, dianya nggak apa-apa. Dan karena pada waktu itu si Daniel merasa, aduh saya nggak mau terlibat masalah dah. Akhirnya si Daniel ini melarikan diri, tabrak lari. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil yang dia tabrak, dia lari pokoknya. Tapi apakah dia bebas dari penderitaan? Setelah melakukan tabrak lari, enggak. Jadi kalau kita merasa bahwa kita bisa bebas dari penderitaan karena lari dari tanggung jawab, tidak. Si Daniel ini selalu dihantui rasa ketakutan. Dia nggak tahu korbannya gimana, mobilnya gimana, pokoknya lari dah. Dia nggak mau diketahui orang. Tapi ternyata itu memakan hidupnya sendiri. Rasa bersalah ini memakan hidupnya sendiri. Keluarganya hancur. Dia sering cekcok dengan istri. Akhirnya pisah. Pekerjaannya jadi nggak karuan, dia jadi tukang mabuk-mabukan sampai akhirnya melakukan kejahatan. Si Daniel ini keluar masuk penjara, kejahatannya bisa merampok, pencurian dengan kekerasan, tidak membunuh orang. Tapi ternyata akarnya adalah rasa bersalah. Kok saya tinggal? Tapi untuk kembali mencari, mengingat itu dia juga nggak mau. Sampai akhirnya si Daniel ini di dalam penjara, pada waktu di penjara dia sudah semakin menua ya. Dia di penjara, kondisinya sudah sangat lemah, dia tua. Di penjara ini ketemu petugas penjara yang baik. Ada satu anak muda namanya si Tommy. Dia melayani dengan baik, merawat. Jadi spesial lah, mungkin si Tommy ini kasihan, si bapak ini ditangkap masuk penjara nggak pernah ditengokin, kondisinya nggak bagus. Jadi sering diajak ngobrol, diajak cerita. Kadang-kadang kalau si Tommy ini karena dia berumah tangga, istrinya bawa makanan lebih, dia berikan kepada si Daniel, si narapidana ini. Kemudian kondisi Daniel semakin melemah dan dia suatu kali bilang ke Tommy, saya mau cerita. Saya tuh nggak pernah bisa cerita masalah ini, tapi saya harus cerita masalah ini ke orang. Jadi kamu mau nggak dengar cerita saya? Saya nggak pernah cerita ini ke siapapun, ke istri, ke anak, nggak pernah. Dia simpan sendiri. Akhirnya dia cerita ke Tommy, dia bilang saya waktu itu pernah melakukan kesalahan seperti ini. Saya nggak tahu korban saya gimana, tapi itu kecelakaan yang parah. Kemudian si Tommy setelah mendengar, karena mereka masih hidup di satu area ya, seperti di Klaten misalnya nih, Klaten kota, kemudian itu kejadiannya di pinggiran. Jadi si Tommy bilang, oh saya tahu, itu pernah ada kecelakaan seperti itu di daerah ini kan, iya. Jadi saya tahu tuh korbannya. Ternyata di mobil yang ditabrak Daniel itu ada suami istri dan istrinya sedang mengandung. Ketiganya tidak bisa diselamatkan.
Suami istri ini, istri sedang mengandung masih punya anak usia 3 tahun. Waktu itu tidak ikut di dalam mobil, dia dititipkan ke orang lain. Kemudian Tommy ini memeluk si Daniel. Sudah Pak, Bapak sudah saya maafkan 27 tahun yang lalu. Jadi Bapak nggak usah menyimpan rasa bersalah, nggak usah menyimpan rasa takut karena meninggalkan korban kecelakaan Bapak. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Dipeluk, Bapak sudah saya maafkan. Nangis si Daniel. Ternyata si Tommy ini adalah anak usia 3 tahun yang bapak, ibu, calon adiknya ditabrak oleh si Daniel. Hidupnya Tommy baik-baik saja. Dia tidak menyimpan dendam. Ayah ibunya meninggal, si Tommy ini berpindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain. Kemudian dia diangkat anak oleh satu keluarga yang baik, dia disekolahkan, pendidikannya cukup baik sampai akhirnya dia bekerja di penjara. Dia nggak pernah menyimpan dendam. Ini ada orang yang merusak kehidupanku, keluargaku. Jadi sedemikian menyembuhkan kekuatan memaafkan. Orang bisa hidup dengan tenang, menikmati kehidupannya. Coba kalau si Tommy masih menyimpan dendam, belum tentu dia jadi orang yang bahagia. Jadi salah satu kuncinya kalau kita mau menikmati kebahagiaan sekarang, di dalam hidup sekarang, kita buang yang gak perlu-perlu. Kemarahan, dendam, ketidaksukaan, ketidakterimaan, rasa kompetisi yang gak jelas. Saya mau menang terhadap orang itu, dia naiknya Yamaha Vario, saya mau naik yang lebih bagus lagi. Enggak butuh seperti itu. Dan Bapak Ibu, karena kita sudah mengenal Dhamma, mari kita praktekkan sebaik-baiknya. Semoga dengan niat kita yang sungguh-sungguh untuk mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan ini, niat kita yang sungguh-sungguh untuk menjalankan semua yang kita tahu dalam Dhamma dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk termasuk kita di dalamnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.